Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk Amar Ma'ruf media sosial. Jangan lupa klik subscribe supaya saudara selalu mendapatkan video terbaru dari sianto.id. Nah, kita kali ini akan bersama narasumber baru, video masih muda beliau ABG lah, jadi namanya Dr. Lely Etika Rahmawati MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang lebih terkenal dengan UMS. Nah, jangan lupa saudara selalu ikuti dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah karena editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawisana. Luar biasa karena IT kita bisa bekerja jarak jauh. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, saya panggil Mbak saja. Karena kalau saya panggil Bu sampai cepat tua nanti. Jangan. Karena eh, kita beda umur banyak 30 tahun. Jadi eh, pantas memanggil Mbak, nggak usah Ibu. Tapi saudara-saudara, walaupun saya panggil Mbak, beliau adalah pakar dalam bidang pendidikan bahasa, karakter, dan sebagainya. Nah, Mbak Laili, ada fenomena. Sekarang ini anak-anak itu sudah ketagihan eh, gadget, HP, bahkan orang tuanya itu selalu saja menyogok pakai HP kalau dia rewel-rewel daripada susah-susah sejak kecil, bahkan sejak 3 tahun sudah jarinya itu luas sekali itu ya, menggeser-geser apa menu di HP itu, wah luar biasa itu. Dan kemampuan browsingnya juga hebat karena tidak bisa membaca, kadang dengan pakai suara juga bisa. Nah ini kan dampaknya nggak baik ya, karena HP maka terlalu konsentrasi di situ, lupa olahraga, lupa lari-lari, dan bahkan itu bahayanya kalau di HP-nya itu tiba-tiba adalah kemasukan link yang tidak sesuai dengan umurnya. Bisa terjadi. Apalagi kalau Iya, HP-nya itu HP-nya orang tuanya. Jadi sangat bahaya membeli anak HP orang tuanya. Nah, gimana Mbak? Cara mengatasi anak-anak yang seperti itu? Silakan Mbak. iya, iya. Baik, terima kasih Prof. Yanto atas disampaikan kepada saya. Kebetulan saya sebagai orang tua yang mengalami hal yang sama, Prof. Artinya Oh, saya juga menghadapi anak-anak yang godaannya itu juga HP. Di satu sisi mereka harus menggunakan HP itu untuk belajar, Prof, di iya, sekolah ya. Tetapi di sisi lain, ketika di luar pengawasan, di luar pengendalian itu memang apa namanya HP itu kadang juga bisa menjadi pisau yang tajam yang merusak mereka. Jadi apa ya berdasarkan pengalaman saya itu yang terjadi itu seperti permainan ya algoritmanya jalan ya Prof. Karena saya sendiri karena mengakses HP di rumah itu kan apa namanya dalam satu koneksi WiFi yang sama hmm, sehingga seringkali muncul di notifikasi saya itu seolah-olah apa ya hal-hal yang sering diakses gitu kan Prof. ya, Jadi ya, ya, pasti. muncul. Hmm, Padahal saya sebagai apa namanya ya pendidik, apa yang saya akses itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus saya ajarkan kepada mahasiswa. Tetapi terkadang karena mungkin permainan algoritma IT muncul apa ya misalnya seperti di media sosial itu Reels itu ya Bro atau ya, TikTok ya. atau Instagram yang saya sedikit curiga kenapa kok konten-konten yang seharusnya apa ya tidak saya akses itu muncul dan saya mulai curiganya itu adalah bisa jadi itu yang mengakses adalah anggota keluarga itu Hmm, kan Prof. Terus ya, ketika saya cek apa namanya saya juga curiganya ketika anak-anak itu ketika dicek HP-nya mereka punya password tersendiri yang kami tidak tahu. ya, ya, ya. Jadi ketika kami tanya passwordnya apa, jawabannya rahasia karena mereka punya HP sendiri-sendiri. Dan akhirnya suatu hari, Prof, saya dan suami itu mengumpulkan 3 anak itu untuk kami tanyai sebenarnya apa yang sering mereka akses dan mereka tidak mengaku. Hmm, Begitu. ya. Akhirnya apa namanya karena password tidak diberikan, kami minta mereka membuka dan melaporkan
dalam waktu 1 hari itu mereka bermain HP itu berapa jam. Fantastis, Prof. Ya, Lebih ya. dari 8 jam 1 hari, Prof. Dengan Oke. alasan untuk belajar, tetapi ketika kami cek di bagian setting, penggunaan data jaringan itu apa, ternyata lebih dari 7 jam digunakan untuk nonton TikTok, Prof. Oke, ya, ya. Ya, artinya dengan kondisi seperti itu saya menjadi prihatin. Di satu sisi saya punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi masyarakat, sedangkan literasi di keluarga saya sendiri tidak bisa saya kendalikan. Dari situlah ketika saya mengisi parenting, pernah suatu ketika itu ada peserta yang bertanya kepada saya, Bu Laili, bagaimana cara untuk meminimalisasi penggunaan HP kepada anak? Akhirnya saat itu saya merenung, Prof. Dan ternyata apa yang dilakukan anak itu cerminan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Akhirnya saya menjawabnya begini, Prof, pragmatis. Ketika Bapak menanyakan kepada saya bagaimana mengurangi penggunaan HP pada anak, saya tanya sendiri dulu, Bapak sehari menggunakan HP berapa jam? Dan beliau akhirnya langsung mengangguk, saya tahu Bu, ternyata harus memulai dari orang tuanya. Itu Oke, Prof. Jadi ya. apa namanya? Yang terjadi ternyata seperti itu dan memang anak itu melakukan imitasi, imitasi pada orang tua dan memang ternyata yang harus refleksi pertama itu adalah orang tua terlebih dahulu, Prof. Itu Ya, kesimpulan ya. saya, Prof. Ya, ya memang itu ada teori role modeling teori ya atau vicarious learning teori. Kalau ada anak-anak Betul. itu belajar lebih gampang ketika melihat model. Kalau kita itu Iya, di rumah itu juga kelihatan membaca walaupun iya, yang betul. dibaca itu cicilan utang misalkan saja. Itu anak Iya, mempersepsikan, oh Bapak Ibu belajar di ruang belajar, belajar. betul. Nah, itu yang Iya, tidak diberikan. Nah, adakah upaya secara teknologi? Kita kan nggak bisa main larang-larang kepada anak. Anak memberi password itu juga bagian bahwa anak itu juga minta privasi, iya. minta privilege-nya, privasi dirinya. Bisa nggak itu Mbak Leli untuk membuat setting supaya anak itu hanya bisa akses kepada link tertentu yang mendidik itu gimana? Bisa nggak? Sebenarnya bisa tapi sulit, Bro. Karena menurut mereka akses-akses yang mendidik itu pertama menarik kan, Bro. Karena sajiannya itu tidak seperti yang apa Ya. selama ini mereka nikmati. Hmm. Begitu. Jadi apa namanya yang saya lakukan di awal adalah dengan adanya fakta bahwa 1 hari mereka itu mengakses HP lebih dari 7 jam dan yang mereka akses itu adalah media sosial yang kontennya hal-hal yang sifatnya lucu-lucu, untuk lucu-lucuan begitu, Prof. Jadi apa ya, mungkin ada muatan yang mereka bisa ambil, tetapi lebih banyak hal yang sifatnya hanya untuk hiburan. Padahal kan kita butuh bisa berpikir kritis gitu ya, Prof. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, saya berpikir satu hal yang harus kita lakukan dulu adalah melakukan pembatasan penggunaan. Akhirnya apa yang kami lakukan, Prof? Kami sepakat ya, berlima, membuat surat pernyataan ditandatangani oleh lima orang ya Prof, itu saya, suami saya, dan 3 anak saya bahwa ketika dalam 1 hari mereka mengakses HP lebih dari 2 jam, maka jatah bulanannya tidak cair, Prof. Oh Karena ya. mereka ternyata secara finansial juga membutuhkan itu. Jadi alternatif yang kami lakukan itu tidak dengan menggunakan teknologi ya Prof, tetapi dengan kesepakatan. Iya, ancaman, Prof. Kalau sampai nanti penggunaan HP-nya lebih dari 2 jam per hari yang digunakan untuk hiburan ya, Prof. Hmm. Itu mereka konsekuensinya adalah uang bulanannya tidak cair. Nah, yang di SMA ini khawatir karena uang bulanannya cukup banyak, Prof. Oh, Sehingga akhirnya dialah yang akan menularkan kepada adik-adiknya. Sehingga sekarang, Prof, Alhamdulillah ketika diajak pergi, itu misalnya lupa tidak membawa HP tidak seresah dulu. oke. Tetapi kalau lupa membawa novel, itu resah, Prof. Karena Hmm. memang akhirnya dengan aturan yang maksimal 2 jam, mereka kan merasa tidak ada aktivitas selain main HP, Hmm. akhirnya mendekat kepada buku. Hmm. Begitu, Prof. Jadi Ya, ya, ya. sekarang apa yang mereka lakukan itu senang ketika diajak keluar syaratnya beli buku di toko buku. Ya, ya, Itu, ya. Prof. Ya itu saudara pemirsa yang dilakukan Mbak Laili ini adalah menggunakan prinsip ya punishment and reward. Itu saya kira penting. Kalau behaviornya
comply dengan kita diberi reward. Rewardnya apa? Yaitu privilege mereka dipenuhi. Kalau tidak, itu diberi ya semacam negatif reinforcement juga ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, para ibu terutama ibu-ibu muda, jadi harus waspada anak-anak apa yang dilihat di dalam HP Ya, itu. Nah, ini umurnya berapa itu yang HP tergantung HP itu, Mbak? itu kelas 6 SD, Prof. Lahir tahun 2012 ya, sekitar 12 tahun ya, Prof. Nah, Iya. kemudian kakaknya SMA ya? Kakaknya kelas 8 SMP dan ada yang kelas 10 SMA, Prof. Jadi Oh. selisihnya masing-masing 2 tahun. Dan ternyata kakak itu memang mempunyai peran penting untuk menjadi sosok yang memberikan contoh juga selain orang tua, Prof. Ya, ya, ya. Ini saya kira penting. Jangan sampai kita orang tua nggak aware, tidak sadar bahwa HP itu sangat luar biasa. Kita ini lingkungan pendidikan kita zaman dulu itu kan teorinya itu lingkungannya ada dari pusatnya itu sudah berbeda sekarang. Ya. Dulu kan hanya orang tua, sekolah dan masyarakat. Sekarang harus ditambah lingkungan pendidikan itu ada dunia maya, yaitu dunia digital itu. Banyak orang yang mendapatkan pengalaman edukasi dari dunia maya itu. Nggak bisa apa menjadi bisa. Itu sisi positifnya. Tapi banyak juga orang tersesat karena dunia maya. Ya, karakter ketagihan. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan narkolema. Narkoba lewat mata. Itu jauh lebih berbahaya. Tidak narkoba saja. Narkolema itu bahaya. Karena pemenuhannya itu, Mbak, itu gampang. Hmm. Salah ada HP, kemudian datang ke situs porno, wah itu sangat menikmati, sangat tergantung. Dan itu mengganggu pikiran. Saya punya teman, eh, Pak Kiai, itu juga menangani narkoba itu juga narkolema itu tidak kalah susahnya karena di otak mereka sudah ketergantungannya luar biasa. Nah inilah. Nah setelah eh, perlu berapa waktu Mbak untuk menggiring mereka dari eh, tergantung kecanduan kepada HP menjadi tergantung kepada novel, membaca dan sebagainya itu. Apakah pertama kakaknya berbuat ditiru adik-adiknya atau serentak? Iya, ini memang butuh waktunya cukup lama ya, Prof. Karena memang mencari ide untuk memberikan solusi yang akhirnya kami putuskan dengan surat pernyataan itu, idenya juga datang tiba-tiba ketika libur sekolah, Prof. Karena saya berpikirnya ketika di sekolah, karena anak sekarang kan sekolahnya full day ya, Prof ya. Ya. Mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Apa yang mereka akses di sekolah, saya pikir itu menjadi tanggung jawab guru begitu. Kebetulan kalau yang di SD, di sekolah kan memang tidak boleh membawa HP. Tetapi ketika libur tiba, Prof, ketika libur tiba, wah ini terlihat bahwa mereka itu membutuhkan ruang untuk mengaktualisasikan diri. Nah, dari situlah saya sebenarnya berawal dari justru tidak berawal dari anak yang nomor satu, Prof, yang sudah SMA. Karena yang sudah SMA itu kebetulan apa ya programnya itu penghafal Al-Quran, sehingga orientasi dia belajar itu lebih ke sana. Tetapi justru kehadiran membaca itu datang dari anak yang nomor dua karena sebenarnya dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekolah, Prof. Karena teman-temannya itu ketika berada di sekolah yang dibicarakan adalah novel-novel terbaru. Dan Hmm. akhirnya di situ memberikan inspirasi baru. Mereka itu punya, kalau dalam bahasa sekarang itu circle gitu ya, Prof ya. Ya, ya. Setiap apa ya bulan setelah mereka itu gajian ibaratnya, Prof, itu Hmm. pamit kepada kami bahwa mereka akan pulangnya naik Grab, tetapi akan mampir ke mall dulu untuk ke Gramedia Hmm. membeli buku. Nah, dari situlah ternyata buku yang dibeli itu akhirnya di apa ya, secara tidak sengaja adiknya ikut membaca, kakaknya juga ikut membaca, dan akhirnya mereka menemukan sampai mengatakan begini, ternyata membaca itu lebih nikmat daripada menonton. Kalau dengan menggunakan istilah yang sekarang itu memirsa ya, Prof. Ya. Itu karena imajinasinya bisa kemana-mana, Hmm. itu jadi tidak langsung disuguhi dengan hal-hal yang visual. Bahkan anak saya yang nomor satu itu sekarang menyatakan diri bahwa setelah membaca saya itu apa ya semakin mantap bahwa saya itu suka histori gitu. Jadi dengan membaca mereka jadi tahu bahwa di Indonesia itu dulu juga ada tram. Terus Hmm. sampai pernah bertanya kepada saya juga, siapa Mi sebenarnya Pramudia Anantatur itu? Dan seterusnya. Artinya dari apa yang dia baca,
timbul rasa penasaran karena kalau novelnya Terelie itu kan berseri ya, Prof. Ya, ya. Dan ketika satu bulan saya jatah satu anak itu untuk saya belikan satu buku, akhirnya mereka punya pola sendiri untuk membacanya itu bergantian. Begitu, Prof. Jadi ternyata dari cerita-cerita yang ada di dalam novel itu menginspirasi mereka untuk belajar sejarah. Itu yang saya temukan, dan sampai sekarang ketika saya lihat di kamar itu, ya memang tidurnya sampai malam karena mungkin rasa penasaran untuk menyelesaikan novel sebelum mereka masuk sekolah di pagi harinya. Itu, Oke. Prof, yang saya rasakan ya. Ya, oke lah. Jadi dari pembicaraan kita ini tadi, untuk anak itu tidak terlalu tergantung kepada HP. Memang pertama kita harus conditioning. Conditioning yang baik itu pakai apa punishment reward, itulah agak vulgar sebenarnya. Pakai anu aja yang lebih santun itu adalah pakai reinforcement, negatif reinforcement dan positif reinforcement. Negatif itu hanya menarik privilege-nya ketika dia tidak comply dengan aturan kita. Positifnya itu memberikan insentif ketika dia comply, menambah uang saku, ditepuk-tepuk, dipuji, di apapun, itu namanya positif reinforcement. Dan yang tidak kalah penting tadi Mbak Leli kan mengatakan orang tua harus sadar bahwa kemana saja anak itu nonton, tentu dilihat dari history di rumah lewat algoritmanya itu kan telah kelihatan. Kalau nggak begitu saya kira sulit. Apa pesan Mbak Leli untuk orang tua untuk terakhir, supaya Baik. anak kita produktif membaca misalnya? Ya, Silakan. baik. Terima kasih Prof Yanto. Saya berpesan kepada orang tua yang kebetulan anaknya mungkin saat ini masih sangat tergantung dengan HP. Saya punya satu moto yang selalu saya sampaikan, bahwa jangan jadikan membaca sebagai hobi, tetapi jadikan membaca sebagai kebutuhan layaknya makan dan minum. Sehingga ketika membaca itu menjadi kebutuhan, jika sehari saja belum melakukan itu, maka ada hal yang kurang. Begitu, Prof. Oke. Closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Leli. Mudah-mudahan para keluarga, terutama keluarga muda, sangat aware betapa bahayanya anak terutama bergantung kepada HP. Terima kasih Mbak Leli atas kehadirannya di suyanto.id. Mudah-mudahan ketemu lagi. Amin. Sehat walafiat. Terima Amin, kasih. amin. Iya. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.